Salam sehat untuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kembali saya memperkenalkan diri, Pak. Saya Cornelis, putra Dayak sejati, yang tinggal di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Inilah taktik licik si Bahlil. Janjinya nggak bakal naikin Pertalite. Itu kan cuman akal-akalan lu doang, olah-olahan lu doang, biar kita mahasiswa, masyarakat nggak demo, nggak bakar ban. Terus taktik lu ini makin licik sebenarnya. Harganya emang nggak lu naikin ini Pertalite, tapi lama-lama barangnya pasti langka. Lu batasin sampai mampus kita antri di SPBU. Ujung-ujungnya pas kita lagi buru-buru, antrinya panjang sekali, pasokannya habis, kita terpaksa beli Pertamax sekarang dengan harga Rp16.250. Ya mau gimana lagi, kita pasti beli Pertamax lah akhirnya. Ini sama saja taktik perampokan dompet rakyat secara sistematis. Lu naikin Pertamax tanpa pengumuman, malam hari pas kita lagi tidur, pas gua tadi mau kantor beli Pertamax, harganya naik. Lu bener-bener penipu regulasi, Bahlil. Kalau sudah kayak gini, lu sekarang nggak ada lagi ganteng-gantengnya. Pak Prabowo, izin saya juga ikut mengomentari pernyataan Bapak terkait dengan orang-orang di desa, rakyat di desa, tidak pegang dolar, tidak peduli dengan dolar. Bapak pintar, Bapak cerdas, dan Bapak ternyata betul-betul paham kondisi lapangan, keadaan masyarakat desa. Mantap, Bapak. Mantap. Tetapi Pak Prabowo, saya sampaikan, Pak, kami di desa ini, rakyat jelata ini, Pak, memang tidak memegang dolar. Kami tidak menyimpan dolar seperti yang Bapak lakukan. Seperti pejabat-pejabat Bapak, seperti kroni-kroni Bapak yang menyimpan dolar dengan luar biasa. Itu karena bukti cinta kami, Pak. Kami rakyat jelata ini mencintai berat Republik ini. Sehingga kami setiap berbelanja, Pak, menggunakan duit rupiah. Kalau kami pegang duit dolar ketika kami belanja di kampung, Pak, di desa, orang desa tidak akan terima. Duit apa ini, Bang Onel? Kami kada tahu nih duit apa. Orang desa tidak mengenal dolar, Pak. Nah, Bapak Presiden yang pintar dan cerdas, ini Pak, semenjak Bapak menempatkan Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa, sejak saat itulah Pak, persoalan ekonomi Indonesia menukik menurun tajam. Saya pertama kali Bapak melantik, sudah saya buat video agar Bapak memecat Menteri Keuangan ini. Karena Pak, dari kacamata saya melihat beliau ini bukan ahlinya. Ya, bukan ahlinya. Kalau beliau Purbaya ini mengatakan, basic saya adalah pasar, juga tidak terlihat, Pak. Kenapa? Bursa pasar kita, indeks saham gabungan kita merosot tajam juga, Pak. Di mana, Pak, keahlian Menteri Bapak ini? Yang ada hanya teori. Ya, hanya teori yang diberikan, Pak. Tetapi pada kenyataannya, rupiah menukik tajam mencapai angka 18.000 lebih. Nah, Pak, dalam kesempatan ini, Pak, saya mengatakan berhentikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Cari. Indonesia tidak kekurangan pakar ekonomi.
Indonesia tidak kekurangan ahli keuangan, Pak. Ya, banyak, Pak. Tinggal Bapak mau pilih mana, banyak. Dan ingat, Pak, ingat, di akhir video saya ini, Pak, kalau Bapak tidak mampu mengendalikan nilai rupiah, maka akan terjadilah seperti pernyataan Bapak beberapa waktu yang dulu, yang berbunyi begini, Pak. Nih, yang berbunyi begini. Apabila ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah nilai tukar di negara itu. Artinya, kalau Bapak membiarkan nilai tukar ini terus merosot turun, Bapak juga betul-betul membuktikan bahwa ramalan Bapak 2030 Indonesia akan hilang. Nah, itu ya Pak ya. Jadi sekali lagi, Bapak betul-betul harus mengambil langkah tegas. Ya, ini pesan saya Pak. Ingat Pak, Bapak betul-betul harus menguras otak dan tampil berani. Kalau Bapak tidak berani menyingkirkan orang-orang yang membuat negeri ini terperosok dan ambruk, maka Pak, jangan salahkan rakyat. Saya ulangi Pak, jangan salahkan rakyat apabila di tahun 2026 ini juga, ketika nilai tukar rupiah semakin merosot, rakyat akan bergerak menurunkan Bapak dari kursi presiden. Saya ulangi, kalau Bapak tidak mampu memperbaiki, mengangkat, dan memperbaiki nilai tukar rupiah menjadi standar kembali, rakyat akan turun, Pak. Rakyat akan bergerak menurunkan Bapak sebagai pemimpin yang tidak berhasil dan tidak berguna. Dengarkan ini, Pak Prabowo. Jangan salahkan rakyat ketika kami turun untuk bergerak menurunkan Bapak. Kami memang tidak pegang dolar, tetapi dampak daripada turunnya nilai rupiah ini, ganti oli tadi Pak, seperti saya katakan, kami membelinya dengan harga yang meningkat tajam akibat nilai rupiah yang merosot. Pak ya, ingat Pak, jika masih ingin duduk selama 1 periode di kursi presiden, ambil langkah tegas. Tetapi jika Bapak hanya ingin menjadi dan tercatat menjadi presiden dengan masa jabatan tersingkat, teruslah berbuat seperti yang Bapak inginkan. Dan jangan salahkan rakyat. Ketika rakyat yang memiliki kedaulatan turun bergerak meminta Bapak, memaksa Bapak untuk turun dari kursi presiden. Salam hormat saya, Pak.